Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review saya mengenai artikel yang saya kerjakan. Nah, pada artikel ini saya mengambil judul Kebakaran Tangki Kilang Minyak Cilacap dari sudut pandang tangki korosi. Latar belakang dari saya membuat artikel ini yaitu saya terinspirasi dari dosen tamu yaitu Pak Ramdan. Beliau waktu itu berperan sebagai dosen tamu yang diundang di PMK Migas untuk memberikan mata kuliah. Nah, di perkuliahan ini Bapak Ramdan menyampaikan materi kemudian sedikit menyinggung mengenai kebakaran tangki kilang minyak di Cilacap atau tangki kilang minyak Cilacap RU4. Nah, dilansir dari beberapa berita, dapat dilihat bahwasanya kebakaran ini itu disebabkan oleh petir sehingga menghantarkan panas, kemudian muncullah seketika api. Nah, kemudian terbakar gitu. Nah, namun dari Pak Ramdan sendiri beliau mengambil sudut pandang bahwasanya karena beliau adalah bekerja di perusahaan tersebut, beliau menyampaikan bahwasanya ternyata ada masalah di tangki. Tangki tersebut itu telah memiliki usia yang cukup panjang, jadi sudah tua gitu. Nah, sehingga di sini muncullah pertanyaan, bagaimana tangki yang terbuat dari besi itu dapat terbakar? Nah, ternyata meskipun besi ini telah menjadi suatu alat bahan baku untuk alat-alat manusia, ternyata besi ini memiliki sebuah masalah nih, yaitu korosi. Nah, korosi itu apa? Korosi adalah suatu keadaan material yang mengalami perubahan. Perubahan ini tuh jauh dari kata baik ya, jadinya rusak. Nah, karena reaksi kimia berasal dari lingkungan di sekitarnya. Nah, kalau sifat kita kan nggak bisa mengatakan nih bahwa korosi tidak mungkin terjadi. Kemudian jangan sampai lupa bahwa plastik itu dapat membekas atau retak, kayu akan pecah atau membusuk, granit akan terkikis, dan semen Portland akan terlepas. Tapi kalau logam itu bisa korosi gitu. Nah, sehingga dari sini saya terinspirasi sehingga saya sebagai seorang mahasiswa ingin mengangkat hal ini dan sedikit meneliti. Nah, kemudian metode penelitian yang saya memakai sebuah penelitian kualitatif di mana saya mengambil data-data dari beberapa artikel yang sejenis, kemudian beberapa arsip-arsip, kemudian saya bentuklah sebuah variabel-variabel yang saya butuhkan sehingga saya dapat menemukan data-data. Nah, kemudian saya bahas menjadi 4 bab. Nah, di bab pertama itu adalah elektrokimia. Korosi itu kan didasarkan pada sebuah proses serangan yang dapat merusak logam karena pada dasarnya logam bereaksi dengan unsur kimia maupun elektrokimia dengan lingkungan. Nah, kemudian korosi itu merupakan sebuah kebalikan juga dari ekstrasi atau pelemburan logam dari biji mineralnya. Nah, sehingga pada suatu peristiwa korosi, besi bagian tertentu bisa jadi besi tersebut akan berlaku sebagai anoda, di mana bagian ini akan mengalami oksidasi. Kemudian elektron yang dibebaskan di anode dengan mengalir di bagian lain dari besi itu yang bertindak sebagai katoda dengan oksigen tereduksi. Ion besi yang tereduksi selanjutnya membentuk ion besi yang kemudian membuat senyawa oksidasi yang terhidrasi yaitu karat. Nah, faktor yang mempengaruhinya tuh bagian mana yang bertindak sebagai anoda dan bertindak sebagai katoda itu tergantung dari zat pengotornya. Zat pengotor ini terjadi jika dua logam yang berpotensial bersinggungan pada suatu lingkaran berair atau lembab sehingga membentuk sel elektrokimia. Nah, ini membuktikan bahwa reaksi elektrokimia itu melibatkan reaksi elektrokimia, yaitu bahan yang mengalami korosi kan gitu. Karena elektron adalah muatan negatif, maka perpindahannya menimbulkan arus listrik sehingga reaksi dipengaruhi oleh potensial listrik yang akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah yang dikenal dengan nah ini. Nah, ternyata tuh berdasarkan diagram ini juga ternyata dapat dilihat bahwa faktor termodinamika dan elektrokimia itu mempunyai peran yang penting di situ. Atau elektrokimia ini bisa disebut sebagai korosi basah karena di dalam tangki itu kan ada crude oil, maka bisa saja nih korosi ini disebabkan oleh reaksi kimia dari
yang ada di crude oil tersebut. Tuh. Ada dua jenis yaitu wet corrosion yang terjadi apabila zat cair menjadi elektrolit dan dapat terlihat pada korosi yang terjadi pada besi yang dikabatkan oleh air. Nah, kemudian ada dry corrosion. Di sini terjadi akibat kehadiran air dari air penyebab dari korosi yang adalah temperatur tinggi dan gas penyebab korosi. Nah, di dalam tangki itu kan karena hasil itu ya proses menjadi minyak kemudian masuk ke tangki, disimpan dalam tangki itu kan sehingga menyebabkan laju korosi semakin cepat. Nah, kemudian di bab kedua saya membahasnya menjadi laju korosi. Ini saya mengambil sudut pandang dari elektrokimia tadi ya, yaitu atau disebutnya sebagai korosi basah. Nah, jika suatu logam diekspor di alam terbuka, maka terjadi interaksi dengan lingkungan yang melibatkan pertukaran ion atau permukaan logam dengan lingkungan tersebut. Karakteristik pertukaran ion dipacu oleh perbedaan potensial antar logam dan lingkungannya yang menyebabkan terjadinya korosi pada logam tersebut. Nah, dari sebuah penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa air rawa dan lumpur memiliki kandungan yang menyebabkan terjadinya korosi pada tulang beton. Karena sejatinya air rawa tuh memiliki asam. Nah, kemudian penelitian ini dilaksanakan dengan memberikan perlakuan terhadap tulang beton ST37 dan ST60 yang direndam dalam air tercemar. Nah, dari penelitian ini tadi menghasilkan beberapa hal ya. Kemudian unsur, nah, hasil-hasil tersebut yaitu satu, unsur sulfat memberikan pengaruh yang paling besar terhadap laju korosi pada penambahan konsentrasi 5 kali diikuti dengan klorida dan nitrat. Besaran masing-masing laju korosi untuk kedua jenis mutu yaitu 18.091 MPY untuk ST37 dan 17.193 untuk ST60. Nah, ini berapa hasil ya. Nah, kemudian di bab ketiga ada oksidasi atau oksidasi ini korosi kimia atau korosi kering atau korosi temperatur tinggi yang terjadi proses korosi yang terjadi melalui reaksi kimia secara murni yang terjadi tanpa adanya elektrolit atau bisa dikatakan tidak melibatkan air dalam segala bentuknya. Nah, begitu oksidasi ini karena di suhu tinggi ya gitu. Nah, dari oksidasi ini di bab keempat saya membahas dengan bagaimana struktur dan sifat material pada suhu tinggi ini nih. Karena sejatinya kan tadi bahwasannya tangki isinya crude oil, yang crude oil ini mungkin ada yang karena crude oil itu juga ada yang bertemperatur tinggi ini. Kondisi penurunan kekuatan akibat mobilitas atom bertambah dengan cepat dialami material pada suhu tinggi. Itu. Nah, suhu tinggi juga mengakibatkan mobilitas dislosi yang lebih besar melalui mekanisme panjat dan konsentrasi tempat kosong dalam keadaan seimbang juga bertambah besar jika suhu naik. Nah, ini akan terus, maka dengan adanya semacam ini dapat kita simpulkan bahwasanya kita juga simpulkan bahwasanya bisa saja nih dari yang kemarin bahwasanya kebakaran dari tangki minyak RU4 Cilacap ini bisa jadi karena ini tadi adanya korosi. Nah, karena satu elektrolit tadi, terus sudah diuji juga kan dengan adanya penelitian tadi, penelitian laju korosi, terus kemudian dari itu tadi oksidasi. Nah, kemudian ada juga keadaan bagaimana di suhu tinggi. Nah, ini hanya beberapa hal yang dapat saya sampaikan ya, karena sebenarnya kan kita tidak tahu situasi di lapangan. Saya hanya sebagai seorang mahasiswa menganalisis dan menjadikan ini sebagai data. Mungkin ini bisa menjadi acuan di masa depan dan menjadi sebuah pengetahuan tambahan ya. Mungkin ini juga bisa menjadi pematik untuk adanya penelitian-penelitian dan yang lebih valid begitu. Nah, sekian, terima kasih dari saya. Ini adalah sekedar review dari artikel ini. Mungkin artikel ini masih mengalami banyak kekurangan ya. Mungkin karena saya masih dalam tahap belajar, jadi masih butuh banyak belajar. Terima kasih.